Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita lanjutkan materi hari ini yaitu tentang masih medan listrik ya, masih medan listrik, tapi untuk yang distribusi muatan kontinu gitu ya. Kalau kemarin kan eh, untuk muatan titik ya, muatan titik atau muatan beberapa titik. Sekarang muatannya nggak titik, tapi muatannya menyebar gitu ya. Oke, saya buka dulu ininya ya. Oh, apa sih namanya? PowerPoint-nya ya. Oke, saya buka dulu PowerPoint-nya. PowerPoint ya. PowerPoint-nya. 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 Tunggu ya, agak lama ini buka PowerPoint-nya. Ya, sudah. Ntar dulu. Oke, sudah buka. Langsung saya share screen ya. Ntar ada sedikit masalah ya. Udah. Oke ya, saya share screen. Apa sudah terlihat di monitor ya? Apa itu PowerPoint-nya ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oh ya, terima kasih Sudah, Pak. atas ya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya ya. Jadi kita lanjutkan dengan materi medan listrik oleh muatan kontinu. Nah, ini muatan terdistribusi kontinu ya. Oke, jadi kita coba tinjau kembali ya yang kita bahas hari apa? Hari Kamis lalu ya. Kalau hari Kamis lalu kan kita muatan titik ya. Kalau muatan titik kan medan listriknya kan ini ya, E sama dengan K. Ini K ya. Kursor saya kelihatan nggak di monitor? Gerakan kursor saya kelihatan nggak? Saya lihat, Pak. Oke ya. E sama dengan K. K-nya itu ini ya. K itu adalah 1 dibagi 1/4 epsilon 0. K kemarin ya. Kemarin nilai K berapa itu? Nilai K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Ya, benar sekali Andi ya. 9 kali 10/9 ya. E sama dengan K, Q ya. Q lalu apa? Per R kuadrat, R topi kan itu ya. R topi kemarin apa? Vektor satuan. Itu kalau muatannya, muatan titik ya. 1 titik maksudnya. Kalau 1 titik kan itu ya. E sama dengan Q per R kuadrat. Kalau ada banyak titik, ya tinggal kita jumlahkan ya. Misalkan kalau ada sumber muatannya ada 2 muatan, berarti kan nanti ada E1, E2 ya. E1 adalah K, Q1 ya, per R, RP1 ya, kemarin saya kasih nama P ya. P itu apa? Titik pengamatan ya. RP1 kuadrat, RP1 topi ya. Nah, kayak ini ya. Cuma kemarin kan ini sedikit saya ralat ya, soalnya P-nya nggak dimasukkan itu ya. P itu apa sih? Titik pengamatan. Ya, yaitu titik di mana kita mau mengukur ya, mau menghitung medan listriknya. Jadi harusnya ini kalau diperbaiki itu gini harusnya ya rumusnya ya. Menurut saya nggak usah pakai delta ya, nggak ada yang bingung ya pakai delta itu ya. Deltanya dibuang aja ya, nggak ada yang bingung. Jadi gini aja, E vektor sama dengan sigma. Sigma E ya, itu maksudnya penghitungnya ya. Penghitungnya itu artinya ada berapa muatan gitu ya. Ya nggak usah pakai sigma, maaf kok nggak usah pakai delta ya. Delta ini nggak ada, atau deltanya tak buang aja yang bikin masalah aja ya. Bisa nggak saya buangnya? Oh nggak bisa kayaknya. Sudah di set gini. Oke, nggak apa-apa lah, sudah nggak bisa lah. Biarin aja deh. Pokoknya gini, E sama dengan ya sigma I EI vektor ya. Jadi EI ya. I-nya itu adalah medan listrik oleh muatan I ya di titik P. Jangan lupa ada P-nya ya. Nah, nanti E itu ada nanti apa? K ya. K-nya dikeluarkan dari sigma ya. K lalu Q I ya. I-nya kan 1 2 3 4 sampai berapapun muatannya. Terus RI-nya saya betulin ya. Bukan saya betulkan sih, saya lengkapi. Jadi saya tulis apa? Saya tulis RPI ya.
Ya, RPI. RPI artinya apa? Posisi P dari muatan ke I ya. Kan ada banyak muatan itu. Jadi nanti ada P1, P2, P3. P1 itu berarti apa? Jarak titik pengamatan P dari muatan ke 1. Nanti ada lagi jarak titik P dari muatan kedua, jarak titik P dari muatan ketiga, dan seterusnya ya. Itu kalau jarak ya. Kalau vektor posisi ya, itu. Vektor posisi muatan, vektor posisi titik P dari muatan 1, vektor posisi titik P dari muatan kedua ya. Jadi ini saya sempurnakan lah. Soalnya kalau ditulis RI kuadrat kan bingungi ya. Bikin bingung. Jadi harusnya RPI ya. Kuadrat, ini juga gitu. RPI topi ya. RPI topi berarti vektor satuan ya. RPI topi sama dengan RPI vektor dibagi RPI gitu ya. Nah itu ya. Itu yang kemarin ya, yang kita bahas kemarin. Lah yang sekarang untuk muatan kontinu. Kalau kemarin kan untuk muatan titik ya, untuk muatan kontinu. Nah, nanti langsung ya. Jadi gini aja deh. Kayaknya duduk langsung nih, loncat ini. Jadi gini. Intinya sih gini aja sih sederhananya ya. Kalau muatan titik ya, muatan titik yang lebih dari 1, kita menjumlahkannya menggunakan sigma. Nah, ini kan pakai sigma ini ya. Sigma itu artinya dijumlahkan ya. Kalau muatan kontinu nanti menjumlahkannya menggunakan integral ya. Jadi nanti untuk muatan kontinu tanda sigma saya ganti dengan integral. Gampangnya gitu ya. Ya, jadi poin pertama dari kuliah ini adalah kalau muatannya muatan titik ya. Istilahnya titik itu diskrit. Jadi ada dua sumber muatan ya. Sumber muatan berupa kumpulan titik-titik ya. Itu disebut diskrit, itu perumusan medariknya menggunakan sigma ya. Terus yang satunya lagi untuk diskrit muatan yang berupa kontinu ya. Kontinu berarti bukan diskrit. Jadi bukan titik tapi apa? Sambungan dari banyak titik ya. Itu menggunakan integral. Jadi nanti rumusnya sama cuma diganti sigma diganti integral gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas 4 macam ya, biasanya 4 macam. 4 macam distribusi muatan kontinu ya, yang pakai integral tadi ya. Jadi itu poin berikutnya ya. Kita hanya ya, saya katakan hanya, sebetulnya nggak cuma itu, ada banyak. Cuma di fisika dasar kita hanya bahas 4 ya. 4 saja muatan distribusi muatan kontinu. Yang pertama itu apa? Garis lurus. Ini garis lurus ini ya. Jadi distribusinya berupa garis lurus ya. Jadi distribusi atau kumpulan muatannya itu membentuk garis lurus. Membentuk garis lurus itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya loncat dulu ya. Yang kedua itu ya nanti yaitu berupa apa ini? Macam-macam ini. Garis lurus. Ini garis lurus ya. Banyak ini materi hari ini ya. Garis lurus. Saya langsung ke poinnya aja ya. Nah, berikutnya berupa ini. Cincin. Cincin itu artinya apa? Cincin itu artinya busur lingkaran ya. Kalau orang fisika menyebut, maaf bukan cincin ya. Bagian cincin ya. Bagian cincin itu maksudnya busur lingkaran. Kalau cincin itu lingkaran. Jadi gini ya. Jadi kalau di fisika menyebutnya cincin ya. Kalau di matematika menyebutnya lingkaran ya. Jadi istilah matematika lingkaran, istilah fisikanya cincin. Nah ini bagian cincin. Bagian cincin berarti kan bagian lingkaran. Bagian lingkaran biasa disebut dengan nama busur lingkaran ya. Oke, jadi ini busur lingkaran. Yang kedua ya. Yang kedua busur lingkaran. Ada lagi yang berikutnya nanti lingkaran penuh. Nah ini lingkaran penuh ya. Nah ini adik. Cincin lingkaran penuh ya. Terus yang terakhir yaitu cakram ya. Ya, kalau bahasa fisikanya cakram ya. Kalau bahasa matematikanya bidang lingkaran ya. Bidang lingkaran atau di fisika menyebutnya cakram atau bahasa kerennya disk ya. Bahasa Inggrisnya itu disk. Disk cakram. Oke ya. Kita bahas satu-satu. Materinya cukup banyak hari ini ya. Oke. Saya mulai yang pertama ya.
Jadi gini, oke lah, saya bahas ini ya, yang apa yang disinggung di sini ya. Sebentar. Ini tadi ya, ini ya. Ini gambarannya kalau dia distribusi muatan kontinu ya. Jadi muatan kontinunya berupa garis ini ya. Berupa garis, lalu kita mengambil elemen ya. Elemen dari garisnya ya. Jadi elemen muatan lah gitu ya, elemen muatan. Nah, nanti jadi gini ya. Nah, ini kan ada muatan di dalam garis, elemen muatannya kita sebut dengan nama dq. Jadi dq artinya elemen muatan. D itu artinya elemen ya. Q muatan. dq elemen muatan. Nanti ada lagi de. De artinya apa? Elemen medan listrik ya. Jadi maksudnya gini, satu elemen muatan listrik akan menghasilkan elemen medan listrik di titik pengamatan P. Nah, ini kan titik pengamatan P ya. Jadi ini ada elemen muatan listrik dq menghasilkan elemen medan listrik di P ya. Nah, nanti ini kan DE sama dengan K tadi ya, K dq per R aksen kuadrat per R aksen topi. R aksen maksudnya itu ya RP-nya ya, RP terhadap apa itu terhadap elemen muatan ya. Itu R aksen ya. Ini loh, R aksen itu maksudnya itu jarak titik P dari elemen muatan ya. Jadi nanti kalau elemen muatannya beda tempat ya nanti R aksennya beda gitu ya. Nah, kemudian dq diganti menjadi lambda dx. Lambda itu artinya apa? Muatan persatuan panjang ya. Dx artinya panjang elemennya ya. Ya. Jadi kalau berupa garis menggunakan lambda. Gitu ya. Kalau garis menggunakan lambda. Lambda itu artinya apa? Muatan persatuan panjang. Kalau luasan menggunakan sigma. Sigma itu artinya apa? Muatan persatuan luas. Kalau ruang menggunakan rho. Rho itu artinya apa? Muatan persatuan volume ya. Jadi dengan kata lain kalau satu dimensi kayak garis itu menggunakan lambda. Lambda itu muatan persatuan panjang, satuannya kolom per meter. Kalau luasan itu sigma, sigma itu sigma kecil ya, maaf. Nanti ada lagi ya sigma ya. Oh, ini lambda ya. Terus nanti aja deh. Nanti aja ya. Dan nggak tambah puyeng ini. Satu persatu aja deh. Ini aja deh ya. Muatan persatuan panjang dulu ya. Ini ya, jadi dx diganti lambda dx. Habis itu lah ini diintegralkan ini ya. Nah, ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau muatannya kontinu langsung menggunakan integral ya. Kalau muatannya diskrit pakai sigma. Penjumlahan sigma ini penjumlahan integral ini lambda dx. Nah ini yang tadi saya singgung ya. Kalau dia berupa satu dimensi menggunakan lambda. Kalau ini dua dimensi ya menggunakan sigma ini loh sigma ya. Sigma huruf kecil ya, bukan sigma yang tadi. Kalau sigma yang huruf besar kan penjumlahan ya. Sigma huruf besar penjumlahan. Kalau sigma huruf kecil itu ini artinya apa? Muatan persatuan luas ini ya. Kalau luasan menggunakan ini, dq-nya nanti sigma ds. ds itu elemen luas ya. S itu dari kata surface. Surface itu luasan ya, permukaan. Kemudian ada lagi yang volume ya. Ya kayak inilah. Nah, ini kan kalau dua dimensi ya. Dua dimensi kan gini kan. Jadi dq-nya diganti apa? dq diganti lambda ds. Ini kalau dua dimensi. Ya ini dua dimensi ini ya. Nah, ini dua dimensi ya. Ada x, ada y kan. Luasan ya. Kalau tadi kan x saja, soalnya satu dimensi. Kalau sekarang ada x, ada y. Terus ada lagi nih. Nah ini kalau ruang, nah ini kalau ruang ada x, ada y, ada z ya. Nanti pakai rho ya. Jadi kalau tiga dimensi, dq-nya diganti ini apa? Diganti rho dv ya. Rho itu apa? Muatan persatuan volume. Nah itu ya. Langsung aja berikutnya. Nah ini kesimpulannya ya. Bukan kesimpulan sih, maaf. Rangkumannya ya ini loh. Kalau satu dimensi itu ini ya, garis lurus satu dimensi. Kalau dua dimensi permukaan, nah ini ya. Kalau tiga dimensi itu ini ya. Bedanya hanya masalah ini ya, apa itu rapat muatan ya. Kalau satu dimensi menggunakan rapat muatan lambda. Kalau dua dimensi menggunakan rapat muatan sigma ya. Sigma ds. Ds itu elemen luas ya. Kalau tiga dimensi pakai rho dv. Dv elemen volume ya. Situ. Nah, tadi ya sudah ya, dari sini ya. Lambda itu apa? Muatan persatuan panjang.
Kalau sigma itu apa? Muatan persatuan luas. Kalau rho itu apa? Muatan persatuan volume. Nah, gitu ya. Dah. Nah, sekarang tadi sudah saya singgung ya, kita akan bahas empat ini ya, 4 macam distribusi muatan kontinu. Coba kalau kalian nyimak, coba 4 tadi itu apa? Satu apa tadi? Yang pertama yang mau kita bahas tadi apa? Satu apa? Garis lurus. Garis lurus. Ya benar. Atau Lurus. ya kalau bahasa fisikanya itu kawat ya. Jadi kalau bahasa matematikanya kan garis lurus ya. Jadi garis itu bahasa matematika, kalau bahasa fisikanya itu kawat ya. Garis lurus berarti kawat lurus ya. Kita menyebutnya kawat ya. Bahasa fisika jadi kawat lurus. Benar. Yang kedua apa tadi? Kawat lurus ya. Yang kedua? Bagian dari cincin. Ya, bagian cincin. Benar, bagian cincin. Yang kedua. Yang ketiga apa? Cincin. Cincin ya, cincin ya, cincin penuh ya. Terus terakhir? Cakram. Cakram ya, cakram atau bidang lingkaran ya. Atau kalau bahasa kerennya disk. Disk ya, kayak itu loh, kayak untuk nyimpen data kan namanya CD ya, compact disk gitu ya. Atau kalau di diskotik namanya DJ ya. Tahu DJ kalian? DJ itu Tahu, yes. Pak, tahu, Pak. Apa DJ itu? Disc jockey, Pak. Ya, disc jockey ya. Itu di diskotik itu ya. Karena dia sebagai operator memainkan musiknya ya, misalnya kan pakai piringan ini ya, pakai cakram ya. Oke, ini ya. Nah, ini kita bahas yang pertama ya, yaitu apa? Kawat lurus ya, kawat lurus kayak gini nih ya. Oke. Jadi kawatnya panjangnya L ya, diberi muatan Q, maka nanti lambdanya apa? Q per L ya. Sehingga nanti apa? Q sama dengan lambda L. Saya kira itu tahu lah. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi kita ambil dulu elemennya. Elemen itu ya titiknya gitu ya. Coba ini saya cuma pengen tahu pemahaman kalian ya. Antara yang tadi dengan yang antara yang kita bahas kemarin ya, hari Kamis dengan sekarang itu perbedaannya apa? Kalau yang hari Kamis kan muatan diskrit ya. Kalau yang sekarang adalah muatan kontinu. Coba bedanya apa? Ada yang berani jawab ya? Saya kira kalian bisa jawab, cuma berani atau enggak menyampaikannya ya. Gimana itu? Perbedaan yang siapa yang berani jawab? Salah enggak masalah. Berani itu lebih penting daripada jawab benar ya. Berani dulu lah. Salah nanti kan saya betulkan kan. Enggak masalah. Gimana? Gimana? Ada yang berani jawab? Pak. Ya, silakan. Andi Khairil ya. Silakan Andi. Mungkin gimana, kalau minggu lalu itu yang dibahas, yang ditanyakan itu medan listriknya, tapi ya. Kalau pertemuan sekarang ini elemen medan listriknya gitu, Pak. Ya. Kalau kemarin muatan listriknya bagaimana kemarin? Kalau Andi kemarin yang kita bahas hari Kamis kemarin itu loh. Muatan listriknya bagaimana kemarin? Kalau yang kemarin muatan titik yang diskrit. Ya, muatan itu, titik, Pak, yang diskrit, benar ya? Ya. Titiknya kan mulai dari 1 dulu kan ya? 1, ya, kemudian muatannya 2. Kemarin kan juga saya beri contoh ya, cuma nggak sampai selesai ya, karena waktunya kepatah. Kemarin kan ada 4 muatan titik kan ya? Yang contoh itu loh, contoh soal itu loh. Iya, Pak. Ya, itu namanya muatan diskrit. Diskrit artinya apa? Titiknya itu apa? Antar satu dan yang lain itu terpisah ya. Terpisah kan, misalkan 4 muatan kan. Kemarin contoh itu kan jarak antar muatannya kan A ya. Ya, kemarin itu. Nah, kalau sekarang coba kalian cermati. Titik-titiknya bagaimana itu? Titik-titiknya bagaimana? Kan berupa titik juga ya. Cuma titiknya itu tersambung gitu loh. Kalau kemarin kan terpisah-pisah. Gitu loh ya. Bentar. Ya, jadi coba ini loh yang dikasih warna, kan kalian lihat ini kan ada warna apa ini? Warna biru ya. Garisnya kan warna dikasih warna biru, terus ada warna oranye kan itu ya. Ya, lihat kan itu ya. Lihat di monitor kan? Halo? Iya, Pak, terlihat. Nah, oranye itu titiknya ya. Jadi oranye adalah sebuah titik yang mau kita tinjau. Dan nanti titiknya ya mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan nanti kita jumlahkan. Cuma jumlahkannya nggak bisa menggunakan sigma. Karena apa? Karena titiknya itu tersambung kan. Jadi titiknya tersambung dari ujung kiri sampai ujung kanan membentuk garis. Nah itu bedanya ya. Disebut kontinu. Kontinu artinya titiknya tersambung
secara ya tersambung ya, nempel gitu ya. Kalau diskrit artinya terpisah, ya terpisah lah, terpecah-pecah, terpisah. Itu bedanya ya. Kalau diskrit menggunakan sigma ya, jumlahkannya. Kalau tersambung kayak ini continue menggunakan integral. Jadi itu ya, itu yang perlu saya tekankan ke kalian ya. Jadi sekarang itu menjumlahkannya menggunakan integral karena titik-titiknya itu nyambung ya, dari ujung kiri kawat sampai ujung kanan kawat ya. Berupa titik juga lah ini elemen. Jadi kalau saya ngomong elemen itu artinya titik ya. Elemen muatan berarti kan titik muatan. Cuma titiknya tersambung gitu aja. Kalau tersambung saya menggunakan istilah elemen ya. Kalau nggak tersambung saya sebut titik gitu ya. Titik berarti nggak tersambung ya. Kalau elemen berarti dia tersambung. Itu ya. Jadi ini kan, nah ini kan karena kawat jadi pakai lambda gitu ya. Nah itu. Terus kemudian berikutnya ini saya jumlahkan ya ini kan. Saya jumlahkan dari ujung kiri ya. Sebentar, saya tanya kalian, titik pengamatannya di mana ini? Di gambar ini. Titik pengamatannya berada di mana nih? Di mana kalau tak titik pengamatan? Titik saya mau menghitung medan listriknya itu loh. Di sebelahnya mana kawat? Di P, Pak. Kirinya Di P. kawat. Ya, kirinya kawat kan itu ya. Ini kan. Iya, Pak. Jadi ini saya mau bahas medan listrik di kirinya muatan di sini ya. Gimana ya saya harus jumlahkan pakai integral ini kan. Mulai dari ujung kiri, berapa ujung kiri jaraknya dari P? Berapa jarak ujung kiri dari P? D. D. Ujung kanannya berapa? D plus L. L. Jangan lupa D plus L, jangan ngomong L ya. Ya kan dari P kan semuanya diukur semuanya P ya. Jadi P dari ujung kiri kawat itu adalah D, P dari ujung kanan kawat adalah L. Makanya integralnya ini loh, coba kalian perhatikan integralnya ya. Dari ujung kiri sampai ujung kanan kawat. Nah, ini pentingnya. Ini loh, integralnya penjumlahnya ya. Dari ujung kiri sini kan, kawat sampai ujung kanan kawat dijumlahkan ini. Pakai integral jumlahkannya ya. Nah, ini kan lambda X gitu kan. Nah, terus kemudian perhatikan ini. Kok ada I topi? Benar nggak ini I topi? Coba saya tanya gini ya. Anggap aja ya muatannya positif ya. Coba saya anggap ya. Tadi benar kayaknya positif ini ya dikasih. Yes, anggap aja deh. Sepertinya juga positif ini ya. Anggap aja muatannya itu positif. Kemana arah medan listrik di P? Pertanyaan saya gitu. Kalau muatan di dalam kawat itu positif semua ya. Ya, semuanya positif. Bagaimana medan listrik di sebelah kirinya? Arahnya kemana? Arah medan listriknya kemana? Kalau muatan di kawat ini plus. Medan listrik di sebelah kiri loh ya, saya tanya di kiri kan ya. Kemana arahnya? Ke kiri, Pak. Nah, ke kiri. Ke kiri itu berarti arahnya bagaimana? Masih ingat IJK ya? IJK kan Menjauhi kawat. ya, menjauhi kawat. Berarti kalau dinyatakan dengan IJK bagaimana itu? Gini loh, perhatikan. Kalau sumbu X itu kan ada I ya. Sumbu X itu ada I, sumbu Y ada J, sumbu Y ada K ya. Kalau kiri kanan itu berarti kan X ya. Kalau lihat di sini loh ya. Ini kan kiri kanan berarti X ya kalau melihat di sini loh ya. Kalau Y kan atas bawah gitu ya. Y atas bawah ya. Ya, kalau Z bagaimana? Berarti kalau kiri kanan atas bawah berarti Z-nya depan belakang ya. Ya, depan belakang itu maksudnya depan itu artinya menuju kalian ya. Menuju kalian, kalau belakang itu berarti menjauhi kalian. Menjauhi kita lah. Nggak cuma kalian ya, saya juga kan ya. Gitu. Jadi pertanyaan saya kalau arahnya benar kata kalian, arahnya ke kiri. Kalau kiri itu bagaimana itu? Kalau dinyatakan dengan IJK. Min I. Ya, benar, min I. Ini bagaimana ini? Benar nggak ditulis I ini? I apa minus I yang benar ini? Arahnya itu loh. Ini kan arah ini. Benar nggak ditulis I? Benar atau salah ini? Oh, itu minusnya di depannya kayak. Benar sekali kalian. Ya, ini Rajendra ya. Halo? Tadi Rajendra ya? Iya, Pak. Ya, Rajendra sangat jeli sekali ya. Rajendra sangat jeli. Ini minusnya ditaruh depan ini ya. Nah, ini jeli sekali Rajendra ya. Jadi jangan lupa minusnya. Kenapa? Karena arahnya ke kiri nih loh, ke kiri kan. Kecuali kalau arahnya ke kanan. Jadi kalau misalkan P-nya saya pindah ke sini, nah saya taruh di sini berarti ya iya nggak pakai minusnya ini, minus I gitu. Gitu ya. Jadi nanti itu
Lalu ini kita selesaikan ya. Nanti kita akhirnya ketemu ini integral dari ini kan. Dx per x kuadrat ini loh. Integral dx per x kuadrat ya. Integral dari dx per x kuadrat itu adalah min seper x ya. Batasnya dari ini kan. Dari d sampai d plus L gitu ya. Lalu kita selesaikan nanti dapat d ini kan. Ya, ini kan. Tahu kan? Hitung integral kayak gini ya. Kan yang atas kurang yang bawah ini kan. Ini loh. Seper ya. Ini kan seper ya. Seper d kurang ini kan. Nah, ini nanti. Lalu ini cuma apa? Disamakan penyebutnya ini ya. Samakan penyebutnya. Sampai akhirnya jadikan ini ya. Nanti ini. Lalu apa? Lambda kali L itu kan Q ya. Lambda kali L itu kan Q. Nah, nanti jadi ini ya. Itu ya. Jadi sekali lagi nanti untuk distribusi muatan continuity nanti kita menggunakan pengetahuan tentang integral ya di matematika itu ya. Butuh integral ya. Jadi kalian harus tahu rumus-rumus integral ya. Jadi misalkan apa? Integral seper x kuadrat itu apa ya? Integral seper x kuadrat adalah min seper x, harus tahu itu ya. Nah, kemudian berikutnya, lah sekarang bagaimana kalau muatannya ada di atas? Tadi kalau di soal ini tadi kan muatannya di kiri ya. Kiri kan? Bagaimana kalau ada di atas? Apa boleh pakai rumus ini? Boleh nggak saya pakai rumus ini? Rumusnya kan ini ya. Boleh nggak? Pakai rumus ini loh, boleh nggak? Kalau misalkan nggak boleh, kenapa kok nggak boleh? Karena ada 2 titik yang ditinjau, Ya, cuma benar. Kan titiknya sudah lain ya. Kan Iya. enggak, iya. Jadi harus pakai rumus yang lain. Ya pakai ini ya. Nah ini. Nanti jadi gini. Nah, nanti jadi gini ya. Jadi di atas kan ini kan. Ini di gambar ini kan garisnya ya. Ini garisnya, titik P-nya kan di atas ini ya. Nanti ini jarak P dari ujung kiri, ini jarak P dari ujung kanan gini. Ini kan ya. Nah, ini elemennya ya. Elemen muatannya ini kan. Elemen muatannya itu ini. dg ini elemen muatannya ya. 1/4 pi epsilon 0 r kuadrat ya. Nah, nanti ini ya. Terus ya nanti penyelesaian integral nanti ya. Cuma saya katakan ya, kalau problem yang gini nanti integralnya lebih rumit dari yang tadi ya. Tadi kan integralnya gampang bisa kita selesaikan. Untuk yang kasus ini integralnya agak rumit. Jadi saya ulangi lagi, sebetulnya rumitnya bukan di fisikanya ya. Tapi apa? Di matematikanya ya. Kalau di fisikanya ya sederhana, cuma tinggal integral gitu aja. Cuma integralnya gimana lah itu sudah persoalan matematika itu ya, bukan fisika lagi ya. Fisika kan di listriknya ini. Nah, nanti ini trik-trik matematikanya ya. Ya, apa itu istilahnya langkah-langkah matematikanya ya. Menggunakan permisalan. Permisalan ini loh. Jadi nanti apa itu A per R itu cos ya. Terus X per A itu tan. Nanti jadi gini nanti. Ini kan kalian tahu ya. Di ini kan. Ya, gitu kan. Terus nanti jadi ini. Ya, ini tujuannya itu apa? Nanti ini apa itu? Ini loh, nanti kan ada ini kan ada seper R kuadrat ya, seper R kuadrat. Ya, seper R kuadrat mau diganti dengan ini loh. Ini loh, kan ini loh. Ini ya. Seper R kuadrat mau diganti dengan ini. Terus apalagi yang diganti? Ini loh. dx, ini kan ada dx ya. Jadi yang diganti itu apa sih? Ini loh. Seper R kuadrat sama dx ya. Dx diganti dengan ini. Pertanyaannya kenapa harus diganti? Ya, ini ada tujuan matematikanya ya. Itu alasan matematika itu ya. Bukan alasan fisika lagi ya, alasan matematika. Apa alasannya? Ya supaya integralkannya bisa dikerjakan ya. Ya, jadi supaya alasan matematikanya supaya integralnya bisa diselesaikan. Jadi pakai istilahnya kalau di matematika istilahnya apa? Istilahnya itu substitusi ya atau apa namanya? Pergantian variabel ya. Istilah matematikanya gitu, pergantian variabel. Nah, ini nanti ya. Sehingga dengan menggunakan pergantian variabel ya, seper R kuadrat diganti dengan ini kan, cos kuadrat theta per A kuadrat, ya dx diganti dengan apa ini? Dx diganti dengan A seper cos kuadrat theta di theta, nanti jadi ini kan, nanti jadinya ini. Nah, nanti jadi ini kan nanti ya. DE. Nah, ini kan nanti ya. Sin theta I plus cos theta J. Gitu ya.
Lalu nanti ini ya. Ini apa itu? Sebentar. Mungkin ada yang perlu saya jelaskan ya. Kok ada warna merah ini apa nih? Ini kalian ngerti maksudnya warna merah ini apa nih? Kelihatan di monitor kalian ada warna merah ya? Iya, Halo? Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Apa warna merahnya itu? Warna merahnya itu apa itu? Coba kalian baca warna merahnya itu apa? Ini loh ya. Min sin theta I plus cos theta J itu apa? R topi ya. Ya. Jadi R topinya diganti dengan ini. Min sin theta I plus cos theta J. Loh, kenapa? Soalnya pakai theta ya. Soalnya pakai theta. Jadi kalau pakai theta itu R topi diganti dengan min sin theta I plus cos theta J. Atau itu istilahnya itu apa ya? Pakai koordinat kutub ya, koordinat polar ya. Jadi nggak lagi menggunakan koordinat X, Y, Z. Atau tidak lagi menggunakan koordinat kartesian ya, tapi menggunakan koordinat kutub, koordinat polar. Makanya R topi diganti ini sin theta I min ya. Min sin theta I cos theta J itu pengganti R topi ya. Lalu nanti ini ya. Ini diganti ya. Tadi kan seperti R kuadrat diganti dengan apa ini tadi ya? Ya, R kuadrat. Oh, ini ditulis ulang ya. Tulis ulang. Lalu ini diganti. Lalu ini baru diintegralkan ini ya. Ini diintegralkan nih. Ini hasil integralnya ini ya. Ini adalah hasil integralnya ya. Saya fokus saja ke hasil integral ya. Saya lebih fokus ke persoalan fisikanya ya daripada urusan matematikanya. Ini urusan matematika ini ya. Ya, saya nggak terlalu nggak terlalu menekankan pada urusan matematikanya ya. Saya ke urusan fisikanya aja. Pokoknya ini hasilnya gitu ya. Hasilnya ini ya Pak. E sama dengan K lambda A cos theta B min cos theta I topi ya plus sin theta B min sin theta AC. Nah, sekarang kita lihat aja A itu apa ya. Theta A itu apa, theta B itu apa. Kalau IJ kan udah tahu kalian ya. Itu vektor satuan arah sumbu X ya. J itu vektor satuan arah sumbu Y. Coba kita lihat aja. A itu apa, theta A itu apa, theta B itu apa. Coba lihat di sini nih. Dan saya A itu apa? Coba lihat di gambar itu. A itu apa? A itu ini ya. Ini kayaknya salah tulis ini. Ini harusnya huruf A ini ya. Ini A ini ya. Bukan alfa ya. Salah tulis ini. Ini A ya. A itu ini. Theta A mana? Theta A-nya nggak kegambar ya. Yang ada theta B ini ya. Ini theta B ini ya. Coba ada yang tahu barangkali. A itu apa? A itu apa? Ada yang tahu? A itu apa? Ini loh. Apa itu A itu? Apa ya A itu? Masa nggak ada yang berani jawab? Salah nggak apa-apa kok. Salah nggak masalah. Toh nanti saya betulkan kan ya. A itu apa? Tinggi, Pak. Atau lebih tepatnya apa itu? Titik P ke apa ini? Ke batang, Pak. Ke batangnya. Tegak lurus atau miring gitu? Tegak lurus. Tegak lurus. Jadi A itu adalah jarak P dari batang, jarak tegak lurus gitu ya. P itu jarak tegak lurus. Titik pengamatan ini, titik pengamatan P dari batangnya, tegak lurus lah ya. Itu A ya. Jadi A itu jarak tegak lurus P dari batang ya. Kawat atau batang. Boleh lah, pakai istilah batang juga boleh, kawat juga boleh ya. Terus kalau theta A, ini nggak kegambar theta A ya, theta B-nya yang ada ini. Theta B itu apa? Sudut ya. Sudut antara garis jarak tadi ya. Sudut antara garis jarak tadi ya dengan ini garis B ini kan. Garis B itu ini. Garis apa itu? Garis penghubung P dan ujung B ya. P-nya kan ini ya. Ya. Jadi itu theta B. Theta A-nya mana? Theta A-nya kan ini kan. Cuma harusnya kiri. Theta A itu gini sudutnya itu ya, gini ya. Nah, sudutnya itu ini. Muter gini ya. Jadi pokoknya ukurnya itu mulai dari titik apa itu? Mulai dari garis jarak tadi ya. Garis jarak tegak lurus tadi
muternya gini lah, muternya harus gini ya. Harus apa itu? Harus melawan jam ya. Jadi harus gini. Jadi nggak boleh ini ya. Kalau ini kan melawan jam ya. Maaf. Searah jam ya. Ini kan searah jam ini ya. Jadi harus melawan jam. Melawan jam berarti kan gini ya. Nah, gini nanti. Nah, ini. Berarti sudut apa ini? Sudut besar kan itu ya. Nah, itu ya. Oke, maksudnya itu ya. Oke, langsung aja. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat kalau kawatnya itu sangat panjang. Coba perhatikan ya. Kalau kawatnya sangat panjang ya. Jadi pertanyaan saya gini. Kalau ini saya perpanjang terus ya. Saya B nih ya, B-nya ini saya panjang terus gitu. Pertanyaan saya, sudut B berapa itu? Kalau sangat panjang ini. Sudut B berapa ini? Kalau sangat panjang sekali ya. Jadi kalau misalkan panjangnya segini kan ini garisnya ya. Kalau panjang segini kan panjangnya ya. Seret gini ya. Kalau panjang banget, sudut ini berapa? Sudut theta B ini loh. Berapa ini? Kalau panjang banget. Ada yang bisa jawab? Jadi kalau pendek kan segini ya. Agak panjang dikit kan segini ya. Agak panjang lagi segana ya. Segana. Kalau panjang banget kira-kira gimana? Sudutnya berapa itu? Mungkin hampir 90 derajat. Ya, benar, hampir 90 derajat. Kan kalau 90 derajat berarti kan gini kan ya. Kan sangat panjang banget kan itu ya. Nah, 90 derajat, benar. Hampir, tapi nggak nyampe ya. Terus anggap aja 90 derajat lah, mendekati ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau A-nya saya perpanjang, tadi ke sana ya. Berapa sudut ini? Sudut putarnya ini loh berapa ini? Kalau ini sangat panjang. Kalau pendek kan segini ya. Kalau saya panjangin, katakanlah sampai segini gitu ya. Kalau panjang banget, sampai sana itu, kira-kira sudut muternya gini berapa ini? Ada yang bisa jawab? Berapa? Kalau tadi kan 90 ya, kalau sangat panjang ya. 90 berarti kalau segitu, sini berapa? Atau gini aja deh, kalau kalian bingung. Sudut ininya berapa ini? Kalau pendek kan cuma segini ya. Nah ini kan pendek. Kalau agak panjang dikit kan segini. Kalau panjang banget, kira-kira gimana sudut ini? Sudut ini loh berapa ini? Ke sana ini. Bisa jawab? Sama, mendekati Sama kan? 90. Sama kan 90 kan? Kalau diukur dari sini berapa? 270. Nah, itu jawabannya kan? 270 kan jawabannya kan itu. Jawabannya kan itu. Mana tadi? Ini kan? Jadi kalau sangat panjang sekali, B-nya 90 kan, tapi A-nya 270 kan itu ya. Sehingga kalau saya masukkan kan ini ya, cos berapa ini? Cos 90 kan, cos 90 berapa? Cos 90 itu berapa? Cos 90 derajat berapa? 0. 0. Oke. Cos 270 berapa? Cos 277 derajat berapa? Cos 270 derajat berapa? 0 juga kalau 0 nggak juga. salah. Oke, benar. Sin 90 berapa? 1. 1. Sin 270 berapa? Minus 1. Minus 1. Jadi 1 dikurangi minus 1 berapa? 1 dikurangi minus 1. 2. 2. Ini kan jadi 2 kan ya. 2 apa? 2J ya. I-nya hilang kan ya. I-nya hilang. Jadi J. Jadi maksudnya itu gini. Kalau ini sangat panjang ya, ini sangat panjang samanya, maka nanti arah medan detiknya ke J. J itu berarti kan ke sana ya, ke atas ini loh. J itu kan ke atas ya. Kalau ke bawah minus J kan itu ya. Ya, itu. Mana tadi? Ini ya. Jadi J ke atas berarti arahnya ya. Nah, sekarang persoalannya kalau misalkan kayak gini gimana nih? Nah, ini kan lain lagi ya. Kalau tadi kan batangnya horizontal ya. Batangnya horizontal ya. Titik pengamatannya di atasnya gitu ya. Titik pengamatannya di atas. Nah, sekarang kalau seperti misalkan ini kan lain lagi ya. Titik pengamatannya di bawah. Coba sekarang pertanyaan saya gini ya. Kalau seperti ini ya, katakanlah sangat panjang ya, sangat panjang kan medan listriknya ke arah J ya. Kalau sangat panjang ya. Sekarang kalau seperti ini gimana ini? Misalkan kayak ini ya. Kayak ini. Medan listriknya kemana nih? Kalau katakanlah ini muatan plus ya. Ini muatan plus. Jadi batangnya atau kawatnya bermuatan positif. Di titik P medan listriknya arahnya kemana nih? Bawah mungkin, Pak. Ke bawah, benar. Oh, Ke bawah itu berarti apa? Ke bawah itu berarti apa? Iya negatif. Ya, negatif apa?
J. Negatif J ya. Jadi gitu. Jadi kalau seperti ini negatif J. Jadi rumusnya jadi negatif J. Kalau seperti ini gimana nih? I. I bener I ya. Ke kanan ya. I. Kalau yang ini minus I. minus I bener ya. Gitu ya. Jadi harus kalian lihat posisi dari batanya. Kan ini kan masalah. Ada dua masalah kan. Satu, posisi dari titik P apakah di atas, di bawah, di kanan, di kiri gitu ya. Yang kedua batangnya ya. Atau kawatnya ya, apa kawatnya horizontal atau kawatnya vertikal kan itu ya. Itu harus dicermati juga nanti ya. Oke. Saya langsung aja ke ini aja ya. Nanti untuk pembahasannya nanti saya bahas di soal contoh soal aja ya. Nanti ada saya sediakan ini ya satu pertemuan khusus untuk bahas soal ya. Ini saya ke teorinya aja deh. Terus yang kedua apa? Tadi ya bagian cincin. Nah, ini ya. Bagian cincin. Nah, ini nanti jadi gini kan. Tetap lambda ds gitu ya. Seperti ini ya, pakai elemen ini ya. Ini elemennya ya di bagian kayak gini nih elemen. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Penggantian ininya loh. Kok tadi kan saya ganti dx ya tadi. Jadi harusnya ini kok lambda ds ini, lambda dl ini harusnya ya. Jadi kalau tadi dl-nya atau saya ganti dengan dx ya. dl saya ganti dengan d. Kalau sekarang dl-nya saya ganti dengan ini ds. ds itu artinya elemen busur ya. Elemen busur itu nanti ds sama dengan r di theta ya. Ini lingkaran ya. Jadi kan kalian tahu panjang busur itu kan sama dengan panjang busur ya. Itu sama dengan R dikali theta ya. Panjang busur S itu sama dengan R kali theta, tapi tetanya harus dalam radian. Ya. Ini kalian tahu satuan radian kan ya? Satuan radian itu kalau satu putaran penuh atau 360 derajat itu berapa radian? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Satu putaran penuh atau 360 derajat ya kalau dalam derajat ya. Kalau dalam radian itu bagaimana? 2 pi radian, Pak. Ya benar 2 pi radian ya. Benar. 2 pi radian. Keliling lingkaran bagaimana? Keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya gimana? 2 pi R, Pak. 2 pi R benar sekali. Ya, berarti rumusnya itu kan ini K itu keliling lingkaran ya. K itu sama dengan 2 pi R ya. Berarti penuh ya. Kalau nggak penuh sebut aja S. S itu panjang busur ya. Panjang busur berarti apa? Ya R theta. Jadi panjang busur itu sama dengan R. R itu jari-jarinya ya. Kalikan theta. Cuma tetanya harus dalam radian. Buktinya apa? Kalau lingkaran penuh kan tetanya 2 pi ya. Lingkaran penuh tadi kan tetanya 2 pi. Jadi apa? R 2 pi. R 2 pi kan 2 pi. R 2 pi kan lingkaran penuh ya. Keliling lingkaran kan gitu ya. Jadi pakai rumus itulah. Pakai rumus panjang busur ya. Jadi kalau ds berarti kan elemen busur ya. Elemen busur sama dengan apa? R di theta. Di theta itu elemen sudut ya. Di theta elemen sudut theta. Nah itu. Langsung ke ini. Nah ini sama kayak tadi ya. Kita gunakan koordinat kutub ya. Jadi R theta sama dengan ini nanti ya. Min sin theta, min cos theta J ya. Nah sekarang integralnya menggunakan sudut juga ya. Dari ini. Dari theta A ke theta B ya. Ini loh. Ini kan. Theta A itu inilah. Theta A. Jadi perhatikan. Sekarang acuannya lain lagi ya. Kalau tadi kan acuannya ngukur sudut kan dari garis apa? Garis tegak lurus kan ya. Garis tegak lurus titik pengamatan terhadap kawatnya. Kalau sekarang ngukur sudutnya dari sumbu Y. Coba lihat ya. Ya, jadi itu juga harus dicermati juga ya. Soalnya kalau nggak gitu nanti bisa bingung ya. Jadi di sini ngukur sudut terhadap apa? Sumbu Y ya. Jadi kalau A berarti apa? Ini theta A. Kalau B ini theta B ini kan, theta B ini ya. Nah ini. Jadi ini theta A, ini theta B gitu ya. Nanti jadinya itu ya. Jadi ini kan diintegralkan ini kan. Dari theta A ke theta B, lalu integralnya sin itu apa? Integral sin itu apa? Cos. Ya. Integralnya sin itu cos. Benar ya? Integralnya cos. Sin.
Bener tak tuh kalian? Integralnya sin itu cos ta? Bener tak ya? Integralnya sin itu cos. Kalau nggak cos minus cos, Pak. Ya, minus cos. Minus cos. Soalnya gini loh. Kalau saya ngapalkannya gini, turunannya sin kan cos ya. Turunannya sin kan cos. Berarti kalau gitu integralnya sin ya nggak mungkin cos, pasti minus cos gitu ya. Nah, saya ngapalkannya gitu. Jadi gitu. Jadi kalau ini kan integralnya sin. Maka min cos, coba ini kan min sin ini ya. Integral negatif sin berarti kan cos. Jadi integral negatif cos berarti kan tetap min cos ya. Soalnya integral cos kan maaf. Integralnya cos itu kan sin ya. Ya benar. Ya ini sehingga nanti jadinya ini. Ya. Nanti ini cos theta A kurangi cos theta B plus sin theta A sin theta B ini ya. Ini untuk I, ini untuk J ini. Ini kan I, ini J ya itu. Nah, sekarang kalau cincin penuh ya. Sekarang perhatikan. Kalau cincin penuh berarti theta A-nya berapa, theta B-nya berapa? Coba perhatikan ini. Kalau cincinnya penuh, utuh ya, berarti kan ini. Theta A-nya berapa, theta B-nya berapa kalau cincinnya penuh? Theta A berapa, theta B berapa? Theta B-nya 360. Theta B-nya 360. Theta A-nya berapa? 0, Apa ya? Bapak. 0. 0 sama 360 kan penuh kan ya. Jadi mulai dari sini gitu loh. Dari sini ya 360 kan ya. Oke. Coba kalian hitung berapa meter listriknya. Pakai rumus ini loh. Ini kan rumus jadinya ini ya. Tidak, ini rumus jadinya ini gini loh. Ini adalah rumus untuk lingkaran ya. Maaf kok lingkaran busur ya. Sebentar. Kalau untuk kawat lurus tadi rumusnya ini ya, bentar. Nah, ini loh yang dikasih ini loh. Yang dikasih garis bawah warna oranye ini loh. Pokoknya ini aja deh kalian hafalkan inilah ya. Ini adalah untuk kawat lurus ya. Untuk kawat cincin itu ini ya. Ini rumusnya ya. Coba kalau tadi cincin penuh bagaimana? Cincin penuh. Berarti ini gimana nih? Cos 360 kurangi cos 0 berapa? Cos 360 itu berapa? Berapa cos 360? Berapa? 1. 1. Cos 0 berapa? 1. 1 kurangi 1 berapa? 0. Sekarang ini sin 360 berapa? 0. Sin 0 berapa? 0. Ya, 0 kurangi 0. 0. Hasilnya berapa kalau gitu? Medan listriknya berapa itu? 0. 0. Ya, 0. Jadi kalau cincinnya penuh ya, medan listriknya 0. Loh kok bisa 0? Ya jawabannya kenapa kok 0? Jawabannya karena mereka saling meniadakan. Jadi misalkan di sini loh. Ini kan ada cincin di sini ya. Medan listriknya kan ke arah sana ya, katakanlah ini muatan plus ya. Muatan plus ya. Jadi bagian cincin yang sebelah kanan akan menghasilkan medan listrik ke kiri gitu ya. Sementara bagian cincin yang sebelah mana ini? Yang sebelah kiri akan menghasilkan medan listrik ke kanan ya. Kanan dan kiri kan imbang 0. Begitu pula ya. Medan listrik yang cincin yang bagian atas ini kan, bagian cincin yang di atas ya. Menghasilkan medan listrik ke bawah ya. Sementara bagian cincin yang bawah menghasilkan medan listrik ke atas ya. Sehingga saling meniadakan. Nolnya itu bukannya nggak ada medan listrik, ada. Cuma saling meniadakan gitu ya. Oke, lanjut ya. Saya selesai sampai jam 1 ya tadi soalnya. Mulainya itu ya, kena tadi ya. Sampai jam 1 aja ya. Oke, terus berikutnya lanjut ke yang ketiga ya. Tadi sudah ya. Lanjut yang ketiga ya. Sekarang cincin penuh ya. Nah, oke. Kalau cincinnya penuh ya, saya nggak akan bahas medan listrik di pusat cincin. Kenapa? Kalau cincinnya penuh saya nggak akan bahas medan listrik di pusat cincin. Kenapa? Sama kayak tadi. Ya kan tadi kan. Tadi kan kalian udah jawab tadi. Berapa tadi? 0 kan ya. Jadi nggak menarik gitu ya. Jadi nggak menarik karena cincin penuh ya. Kalau cincin penuh saya nggak akan bahas medan listrik di pusat cincin karena pasti 0 ya. Karena saling meniadakan. Jadi saya akan bahas di sumbunya ya. Di sumbunya lah ya. Sumbu cincinnya ini loh. Di sini kan. Kalau di sini kan nggak 0 ya. Ya jadi kayak ini loh. Ini kan elemennya ya. Elemen di sebelah atas ini menghasilkan elemen medan listrik ke sini kan ya. Nanti elemennya sebelah bawah ini kan di sini. Medan listriknya kemana? Ke sana kan ya. Kalau saya jumlahkan gimana? Medan listrik oleh
elemen cincin di atas ke arah apa ini? Ke arah kanan bawah. Yang sebelah bawah menghasilkan medan listrik ke arah mana? Ke sana ya. Atas kanan ya, atas kanan. Resultatnya kira-kira arahnya kemana ini? Ya, kanan bawah sama kanan atas. Kalau saya resultankan kemana? Kanan. Kanan ya. Jadi jawabannya nanti semuanya ke kanan ya. Ya, karena semuanya nanti misalkan ini ya, yang di sini nanti akan menghasilkan katakanlah nih ya, elemen cincin yang di sebelah sana ya. Sebelah kanan ini akan menghasilkan medan listrik ke arah. Jadi pokoknya nanti resultanya ke kanan ya, menjauhi apa? Menjauhi pusat cincin gitu ya, ke arah kanan. Gitu. Ini kan dihitung ini kan ya. Lalu ini, lalu nanti. Nah, nanti ditegalkan ini kan ya. Nih, integralnya ya sepanjang lingkaran ya. Kan kalian tahu integral sepanjang lingkaran ya. Berarti kan 2pi ya, kelilingnya kan lah, kelilingnya ini kan 2πr ya. Keliling lingkaran kan 2πr ya. R-nya apa? R-nya kan A ini coba. R-nya itu kan A. Ini loh A ini. A itu artinya jari-jari ini. Jari-jari cincin ya. Ini pakai alfa salah ya, harusnya A ini ya. Jadi 2pi ini loh. 2πA, A-nya itu kan keliling. Lambda kan tadi ya muatan persatuan panjang ya, dikalikan panjangnya 2πA keliling tadi ya. Ya, sehingga nanti untuk muatan ini ya, untuk muatan cincin penuh tapi tidak di pusat cincin tapi di sumbu nanti ini ya. A itu apa? A itu adalah jari-jari cincinnya. Terus B itu apa? Nih, ya, pertanyaannya. B itu apa? Coba lihat. B itu apa? Kalau A tadi kan ya. A itu adalah apa tadi? Jari-jari cincin ya. Kalau B-nya itu apa? Ini loh. B itu apa? Kayak pengamatan ke pusat benar sekali. cincin, Pak. Ya, benar Andi. B itu adalah jarak titik pengamatan ke pusat cincin ya ini. Ya, itu B ya, gitu. Benar sekali. Ini ya. Jadi rumusnya ini ya. Jadi dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat 3/2 ya. 3/2 itu artinya apa sih? Pangkat 3/2 itu artinya apa nih? Ada yang tahu? Pangkat 3/2 itu artinya apa? Akar pangkat 3. Ya, benar. Akar pangkat 3 ya. Jadi per 2 itu artinya akar ya. Per 2 itu artinya akar, benar sekali. Nah, ya sudah ya, selesai ya. Ya, masih ada 15 menit lagi ya. Oke, berikutnya yang terakhir ini ya, sudah sampai terakhir ya, yaitu yang keempat, yaitu apa tadi? Cakram ya, atau kalau bahasa kerennya disk. Kalau bahasa matematikanya apa? Bidang lingkaran. Ya. Jadi kita mulai ini, lingkarannya ada rongganya ini ya. Ada lubang ya. Ada lubang. Nah, sekarang gini. Kalau tadi kan pakai lambda tadi ya. Baik garis lurus, cincin ya. Baik cincin bagian cincin maupun kan pakai lambda. Kenapa? Karena berupa garis kan ya. Yang satu garis lurus, yang satu garis melingkar ya. Atau lingkaran penuh. Nah, kalau sekarang menggunakan apa ini? Menggunakan apa ini? Ini apa ya? Huruf apa ini? Sigma. Sigma huruf kecil ya. Sigma huruf kecil. Soalnya ada sigma huruf besar. Kalau sigma huruf besar kan penjumlahan tadi ya, penjumlahan sigma. Ini kalau ini ya sigma. Artinya apa? Muatan persatuan luas gitu ya. Ya, karena ini luasan kan, bidang kan berarti kan luasan. Nah, itu ya. Nah, kita mulai dari elemennya. Cuma ini yang perlu kalian ketahui ya, ini elemennya langsung berupa apa ini? Berupa ini. Coba kalau kalian saya tanya ya, warna biru ini apa ini? Warna biru ini namanya apa ini? Berupa apa ini? Warna biru ini berupa apa ini? Biru ini loh. Berupa apa ini? Elemen cincin. Cincin kan ya, elemen cincin benar, cincin. Biru ini kan cincin. Jadi memulainya dari cincin gitu ya. Jadi gini loh maksud saya mengatakan bahwa untuk mencari rumus medan listrik oleh cakram
itu berangkatnya mulai dari cincin gitu ya. Jadi nggak mulai dari 0 berupa titik ya. Maaf, tidak mulainya dari muatan titik ya. Jadi startnya tidak mulai dari muatan, maksudnya bukan, startnya tidak mulai dari elemen titik. Jadi start tidak mulai dari elemen titik, tapi mulai dari elemen cincin. Nah, kenapa kok begitu ya? Mungkin pertimbangannya tadi kan sudah bahas cincin gitu ya, tinggal dilanjut aja ya. Tinggal dilanjut aja, jadi nggak perlu mulai dari awal ya, mulai dari nol, tapi mulai dari. Tadi kan kita udah bahas tentang cincin ya. Cincin kan ada di rumusnya ini gitu ya. Lihat kan ya. Ini loh. Coba kalian lihat ya. KDGS. S itu apa? S tadi itu yang ini cos S kuadrat cos beta J itu kan dari ini tadi. Dari mana tadi? Ya, dari ini kan. Dari ini kan ya. Ini loh. Mulai dari sini lah. Startnya dari sini nih ya. Kaki R kuadrat cos beta J ini kan ya. Jadi langsung start mulai dari elemen ini nanti ya. Nah, nanti ini kan. Ya. Lalu DQ-nya diganti dengan ini loh. DQ diganti ini kan. Ya. L apa itu muatan persatuan luas. Luasnya ini kan ya. Luasnya ini. Luasnya elemen cincin ya. Jadi gini aja. Luasnya elemen cincin itu sama dengan apa? Keliling cincin ya. Keliling cincin berarti kan 2πr ini ya. Dikalikan tebal cincinnya. Tebal cincinnya kan DR. Ya. Tebal cincinnya DR. Ya ini lah DR. DR itu tebal cincin ya. Tebal DR-nya kelilingnya kan ini ya. Jadi keliling dikalikan tebal kan jadi luasan itu ya. Ini nanti jadi itu ya. Terus diganti, jadi diganti ini ya. Ya, lalu cos beta, lalu berikutnya persoalan matematika ya. Penyelesaiannya menggunakan nah ini. Menggunakan substitusi ya, permisalan. Nah ini ya. Apa yang dimisalkan ini? Nanti seper S kuadrat diganti ini gitu ya. Lalu apa lagi? DR diganti ini, DR diganti ini gitu ya. Nah, nanti diganti ini lalu berikutnya kita integralkan. Integralnya dari mana? Dari beta 1 sampai beta 2. Beta 1 itu apa? Beta 1 itu ini loh. Ya, jadi dimulai dari sudut lubang. Ya, anggap aja ini berlubang ya. Mulai dari ujung tepi lubang sampai tepi cincin ya. Kok cincin, maaf. Tepi cakram, maaf ya. Dari tepi lubang cakram sampai tepi luar cakram. Nah, ini kan. Ini beta 1 ini ya. Beta 1 ini, beta 2 ini. Jadi diukur dari apa? Sumbu apa ini? Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ini. Ini sumbu maaf. Sumbu X, sumbu Y ini. Sumbu Y ini ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Y. Jadi diukur dari sumbu Y ini loh. Beta 1 ini kan. Ini beta 1, ini beta 2 ini. Nah, nanti ini ya, beta 1, beta 2 ya. Integralnya sin itu adalah cos. Jadi apa? Oh, maaf, integralnya sin min cos ya. Min cosinus jadi apa? Min cosinus beta 2 dikurangi minus, berarti kan ditambah ya. Cos beta 1 ya. Itu ya. Terus K-nya diganti nih ya. K-nya diganti 1/4 pi epsilon 0 kan. K tadi loh. K 9 kali 9 sehingga nanti apa itu pi-nya coret ya. 2/4 setengah nanti jadi ini lain nanti ini. Ini ya. Cos beta 2, beta 1 ya. Jadi beta 2 itu tepi luar piringan, beta 1 itu lubang ya, lubang dari ininya. Ini ya. Nah, sekarang kalau ini kalau nggak ada lubangnya ya. Kalau piringannya atau cakramnya nggak punya lubang, berarti bagaimana? Kalau nggak punya lubang, tanpa lubang ya. Kok tanpa lubang bagaimana ini? Kalau tanpa lubang, bagaimana? Perhatikan ya. Beta 1 itu ini loh. Sudut apa? Sudut sumbu ini ya. Sumbunya terhadap lubang. Ya, garis lubang ya. Kalau beta 2 adalah sudut sumbunya terhadap ini, tepi luar cakram ya. Nah, kalau tanpa lubang berarti beta 1-nya gimana? Lubangnya nggak ada, berarti beta 1-nya gimana? 0 kan? Nggak ada lubangnya kan? Berarti beta 1 0 kan gitu. Ya, gitu kan? Ini kan beta 1 0 kan, tanpa lubang ya. Cos 0 berapa? Ini loh, cos 0 1 ya. Nah, ini, ya benar. Jadi kalau tanpa lubang tuh ini ya. Ini ya.
Jadi kalau umum itu gini, secara umum itu gini ya. Kalau cakram atau piringan secara umum itu gini ya. Ya ini pokoknya ini loh. Yang di kotak ini rumus penting ini ya, di kotak ini lah. Jadi rumus pentingnya kan ini ya, sigma per 2 min cos beta 2 ini rumus umum ya. Kalau nggak ada lubang berarti kan beta satunya 0, berarti apa? Cos 0 berarti kan 1 gitu aja sih. Nanti jadi ini kan. Ya ini ya. Kalau misalkan lingkarannya besar sekali ya, tak hingga luasnya, tanpa lubang ya, berarti gimana tuh? Tanpa lubang berarti beta satunya 0. Kalau luas sekali berarti gimana beta 2-nya? Loh, kalau luas sekali itu gini loh. Kalau segini kan ini beta 2-nya ya. Kalau tambah besar berarti kan beta 2-nya nanti ke sini kan, ke sini. Kalau sampai luas sekali berarti kan sampai ke sana ya. Beta 2-nya itu berarti berapa sudut beta 2-nya? Ini sampai sini. 90 kan itu. 90. Iya, benar. 90, Pak. Iya, ini loh. Nah, ini kan 90 kan kalau besar sekali ya. Jadi kalau lingkarannya luas sekali gitu ya. Lingkaran tak bering berarti luas yang besar sekali ya. Maka jadi ini. Jadi cos berapa ini kok cos ya? Min ya. Berapa ini? Min cos 90 tambah cos 0 berapa ini? Min cos 90 berapa? Min 0, Pak. Min 0 ya. Cos 0? 1. Tadi jawabannya berapa? 1 ya. Nanti gini ya ini. Ini kalau apa? Kalau lingkarannya luas ya, luas sekali ya. Tambah lubang ya. Ini. Nah, itu ya. Ya, saya kira itu aja ya. Nanti sebetulnya sih masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Atau mungkin ada pertanyaan deh. Ada pertanyaan barangkali. Tinggal halaman terakhir ini ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada waktu sekitar 5 menitan lah. Saya ada. izin bertanya. Ya silakan, Maderuli ya. Tapi bukan terkait materi, Pak. Ya Jadi silakan. Nah. Misalnya kita kuis atau kita ETS gitu, apa kita harus jabarin satu persatu untuk dapetin rumus atau boleh langsung pakai rumusnya, Pak ya? Kalau saya sih rumusnya tinggal dipakai aja. Oh iya, baik. Soalnya kalau menjabarkan nanti urusan matematika itu ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi enggak langsung pakai rumus ya. Makanya kalau kelas saya minta ngafalin itu. Kan ada gini, kalau kalian hafalkan aja. Kalau kawan lurus gimana? Kalau bagian cincin gimana? Kalau cincin penuh di sumbu bagaimana ya? Terus tadi piringan gimana? Gitu ya, materi dulu ya. Baik. Ada lagi yang pertanyaan? Enggak ya? Oke, kalau kalian nggak ada, coba saya bahas sepintas saja ya. Masih ada waktu 4 menitan lah. Sekarang ini ya. Ada 2 kawat dengan panjang, ini ada 2 kawat. Saya ini kan. Kawat 1 yang mana, kawat 2 yang mana nggak disebutkan ya. Masing-masing sama ya, 1,2 meter ya. Dikasih muatan, ada yang plus, ada yang negatif. Oke lah, katakanlah ini yang plus kawat 1 ya. Ini kawat 1 plus ini ya. Kawat 1 plus, kawat 2 negatif. Besarnya sama ini ya. Oke, besarnya sama. Ya, tadi kawat ya. Tentukan besar, ini bukan dana ya, dan ini ya. Salah ini ya. Oke, dan ya. Oke. Ya, sebutkan besar dan arah medan listrik. Bentar ya. Sebutkan besar dan arah medan listrik yang dihasilkan kedua kawat tersebut di titik P yang berjarak 60 cm dari masing-masing kawat. Nah, di sini ya. Titik P di sini kan ya. 60 cm, 60 cm. Pertanyaan saya gini aja deh. Saya minta kalian lihat arahnya gimana nih. Ada berapa E sih di sini? Pertanyaan saya gitu. Ada berapa E? Ada berapa medan listrik di titik P? Coba kalian jawab dulu. Mungkin, Pak. 2, benar. Medan listrik 1 oleh muatan plus ya. Medan listrik 2 oleh muatan minus. Pertanyaan saya, oleh muatan plus arahnya kemana? Di titik P. Bawah, Pak. Ke bawah. Benar. Oleh muatan minus arahnya kemana? Kanan, Pak. Kanan Pak, kiri. Kiri. Pokoknya ini loh. Ya benar tadi. Kalau muatan plus menjauhi ya. Menjauhi muatan. Maaf. Kalau muatan plus medan listriknya menjauhi muatan. Pokoknya medan listrik itu keluar dari muatan plus ya. Menjauh dari muatan plus, keluar dari muatan plus menuju muatan minus atau masuk ke muatan minus. Jadi di P itu ada medan listrik ke bawah dari muatan ini, muatan plus ini
Dan ada medan listrik ke kiri dari muatan minus. Oke ya gitu ya. Besarnya sama nggak? Antara medan listrik ke bawah dan ke kiri, sama nggak? Sama, Pak. Kenapa kok sama? Oh, karena semua angkanya sama, mulai dari panjang kawatnya Ya, sama benar. jarak. Ya, benar. Jadi sama. Pertama karena apa? Muatannya kan sama. Sama kan? Muatannya sama, itu apa? 2,5 mikrocoulomb. Terus panjang kawatnya juga sama kan? Ya. Jadi muatannya sama itu dilihat dari ini. Besar muatannya kan sama, terus panjang kawatnya juga sama. Apalagi yang jaraknya juga sama kan? 60 Iya, cm, Pak, 60 jaraknya cm. sama. Kalau jaraknya beda ya nanti beda loh ya. Jadi muatannya medan listriknya bergantung sama satu ya. Muatan yang dimasukkan ya. Yang kedua panjang kawatnya atau lebih banyak lambdanya kan. Lambda itu kan muatan dibagi L ya. Terus jaraknya ini juga sama. Oke lah. Nggak usah dihitung ya, nanti waktunya nggak cukup ya. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Oke, paling nggak kalian punya gambaran lah. Jadi nanti resultannya bagaimana? Resultannya ya apa? Resultannya berarti apa? Ke bawah, ke kiri ya. Sekarang ini pertanyaannya. Yang B ya. Jika sebuah elektron diletakkan di titik P, berapa besar dan ini salah lagi ya, arah ini ya. Berapa besar dan arah gaya listrik yang dialami elektron akibat? Coba pertanyaan saya gini. Gaya pada pada elektron gimana? Kalau misalkan di titik P ini ada elektron ya. Pertanyaan saya, arah gayanya kemana tuh? Arah gaya pada elektron itu kemana? Kalau medan listriknya arahnya, tadi ya. Tadi listriknya kemana nih? Ke bawah kiri ya. Medan listriknya arahnya ke bawah kiri. Kalau ada elektron di sini, kemana arah gaya pada elektron? Berlawanan dengan medan listrik, Pak. Yang keras, Andi? Gaya. Gaya ya. Arahnya Gaya kemana? listriknya berlawanan dengan medan listrik. Iya, benar sekali. Alasnya kenapa, Andi? Karena itu, Pak. Arah gaya listrik itu selalu berlawanan dengan medan listriknya. Karena elektron? Karena Karena elektron bermuatan Negatif. bermuatan itu negatif. jawabannya. Iya. Jawabannya itu, yang penting itu. Karena elektron bermuatan negatif. Ya. Coba dia bukan elektron, proton misalkan. Kalau di sini ada proton. Kemana arah gaya pada proton? Searah dengan medan listriknya ya. Jadi alasannya karena muatan elektron itu loh kan negatif ya. Maka jadi itu yang ini ya. Kalau muatannya plus ya, arah gaya searah dengan medan listrik. Kalau muatan minus, arah gaya berlawanan dengan medan listrik. Itu aja ya. Ya saya kira itu aja ya. Waktu sudah habis ya. Saya kira itu saya akhiri aja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.